sendiri katakan pujian ini dari hatimu. Come on, sing. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Layaklah Engkau Tuhan, oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layaklah Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari bersama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Biar Kau yang bertata atas pujian umat-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Lebih dahsyat lagi bernyanyilah buat Tuhan kita yang besar. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bangkitkan semangat kami dan roh kami menyala-nyala dan berkobar-kobar melayani Tuhan. Biar kami rajin, kami giat bukan hanya untuk keperluan kami di dunia ini, karena Engkau telah menyediakan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin supaya roh kami menyala-nyala untuk rajin giat untuk melayani, mengasihi Tuhan, melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua di tempat ini. Kami untuk berdoa untuk mereka yang sakit dalam pergumulan. Tuhan, yang lain juga dalam pekerjaan, rumah tangga mereka, karir studi mereka, rohani mereka, pelayanan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan bangkitkan iman mereka. Supaya jiwa mereka teduh dan roh itu bangkit kembali. Sehingga mereka mempunyai kekuatan dari Tuhan. Sehingga mereka bisa mengalahkan segala persoalan. Dan nasib baik ada di tangan Tuhan. Masa depan Engkau yang punya Tuhan. Oleh karena itu memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Allah itu selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia.
Kita tinggal mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa dua-dua. Sebab itu saudara katakan, siapa yang mengasihi dunia dan segala isinya, maka kasih Allah tidak ada padanya. Kita foto saudara di dunia ini, kita foto untuk prestasi kita foto sesuatu yang baik, namun ingat nasib baik di tangan Tuhan. Nasib baik di tangan Tuhan. Saya saudara sudah 2 kali di tempat yang berbeda, saya menceritakan tentang nasib ini. Waktu pandemi, ada seorang yang penjual sepeda. Dia mengeluh, bukan Kristen dia saudara. Saya tidak tahu Kristen apa enggak, karena bahasanya bahasa duniawi. Dan suka minuman keras, saudara. Gitu. Jadi ngomong ngoceh enggak karuan seperti itu saudara. Saya cuma dengar saja, sekali-kali omong sebentar, tapi enggak terlalu. Karena bahasanya bahasa, menurut saya kurang bagus lah. Gitu. Terlalu duniawi bahasanya. Mengeluh, ngomong enggak ini. Dia bilang, kita gimana kerjaan? Gitu. Toko nggak buka, bayar pegawai. Nggak ada, beli online pun nggak ada. Karena dia jual sepeda. Satu gudang nganggur. Di toko sampai barang itu lama. Kalau 3 tahun pandemi itu karatan semua. Wah pokoknya, saudara, ya pandemi disalahin, semua disalahin saudara. Pokoknya setiap kali kalau dia fitness ngomongnya seperti itu. Mengeluh terus ngomong, capek dengerin saudara. Terus satu saat dibukalah orang boleh olahraga bersepeda, betul kan saudara? Maka sepeda-sepeda laku semua. Sampai orang import dari luar negeri. Dia katanya langsung di situ dia ngomong, lu tahu nggak bahasanya dunia kan? Dan asalnya mengeluh, sekarang wah dadanya dibusungkan. Biasalah kalau orang kuat itu macam-macam, kalau lemah itu tunduk. Makanya Tuhan ingin supaya kita itu dalam kelemahan, supaya kuasa Tuhan itu sempurna saudara. Kalau kita diberkati jangan merasa kuat, bahaya saudara. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Terus dia ngomong apa? Lu tahu nggak? Bahasanya kan dunia yang saya ceritakan saudara. Wah ngomong, sepeda gua laku semua. Barang saya naik-naikkan rebutan sampai barang yang rosokan dibeli semua, gudang gua kosong. Bahasa dunia loh saya ngomong. Gitu. Sekarang aku mau ngambil dari Inggris Brompton, sepeda Brompton sama dengan negara di Tiongkok. Ini aku ngambil banyak sudah. Dianalisa ini akan orang pakai sepeda terus. Karena sudah ada jalur sepeda di Jakarta juga kan. Kan sudah orang dipakai sepeda pasti sebentar lagi. Orang-orang gak pakai mobil, pakai sepeda katanya gitu. Sudah diarahkan, jadi dia belanja segitu banyaknya. Saudara, ya betul idenya 2. Tapi kemudian semua orang juga pada, yang toko-toko pada kosong itu belanja semua. Terus yang biasa-biasa juga ngimport gelap saudara. Ada yang bawa. Maka pasaran banjir. Harga gak bisa naik, bersaing turun. Akhirnya untung tipis dan ada yang rugi dijual. Dan saat itu dia tidak sangka orang sudah tidak bersepeda lagi. Pandemi saudara dibuka. Jadi orang sudah jarang sepeda. Maka barang yang di gudang, barang baru-baru itu semua gak laku. Padahal dia asalnya mungkin dapat puluhan miliar saudara. Anggap aja 2-30 saya tidak tahu, saya nggak ngitung hartanya dia. Karena satu gudang katanya. Terus dia import lebih banyak lagi barang mewah. Maksudnya barang bagus, satu gudang. Berarti importnya lebih banyak lagi. Kan saudara tahu itu lebih banyak biayanya. Dia bilang, aku sampai utang bank sekarang nanti. Wah pokoknya begitu saudara. Ternyata nggak laku, barangnya bisa rugi, utang di bank nambah. Saya mau tanya saudara, tiba-tiba nasibnya dia baik. Padahal dia mengeluh. Terus menurut analisanya dia bagus. Bahwa ini bakal orang pakai sepeda semua sehat. Apalagi dikasih jalur sepeda di Jakarta dan sebagainya. Pasti ternyata pandemi selesai. Semua orang dan sepeda banjir. Orang jarang bersepeda lagi. Saya mau tanya sama saudara.
Kita boleh menganalisa, kita boleh berpikir yang baik. Tapi tetap nasib baik di tangan Tuhan. Ini satu kisah yang bisa membuka alam pikiran kita. Gak gitu kita berdebat terus. Oh, harus kerja keras, harus strategi, harus lihai, saudara. Harus ada koneksi, harus menghitung. Ini sudah pinter ngitungnya. Tapi caranya sudah berbeda. Tiba-tiba pandemi selesai. Bukan hanya orang-orang impornya banyak. Kalau impornya banyak, pandemi tidak selesai, tetap laku kan. Tapi ini lain, saudara. Jadi saya ingatkan ke teman-teman saat ini. Engkau kerja, mungkin mengalami kesusahan. Tapi tiba-tiba tanpa kekuatanmu, pasar berubah. Engkau diberkati kaget. Gak disangka-sangka. Terus kau sombong, gayamu kuat. Aku, boleh hitung-hitung boleh. Strateginya boleh, tapi ingat. Jangan tinggalkan Tuhan. Engkau berencana, Tuhan yang menentukannya. Amin. Kalau Tuhan memberkati, dekat sama Tuhan. Itu kejadiannya banyak orang di dunia ini, termasuk orang-orang Kristen, terutama kita juga sama. Waktu diberkati itu, saudara, merasa kita yang pandai. Termasuk di gereja juga sama. Pelayanan ketika mulai, wah bagus, merasa kita yang hebat. Padahal itu Tuhan turut bekerja. Saya memberikan satu kesaksian sedikit. Saya ini kan diundang retreat di gereja Best Sydney. Itu sudah 2 bulan lalu. Saya bilang jawab, ya enggak, akan bilang boleh. Oke, saya bikinkan surat undangan. Dari gereja ke gereja Best ke gereja Best ini. Sudah bikin undangan. Orang-orang ngomong undangan itu gampang kok. Ya sudah. Tapi pakai online. Ingat saya cuma tanggal 13 sampai 15 Oktober. Ingatan saya omong-omong. Gitu loh. Jadi waktu dapat undangan saya diamkan aja. Tunggu minggu depan. Minggu depan saya bilang, wah ngurus ini pakai bahasa Inggris. Formulir, ngisinya ini, datanya ini, masukkan gimana, PDF ini, waduh. Saya pikir gimana, mesti cari orang yang biasa online. Maksudnya yang ngurus visa Australia. Maksudnya kok enggak ada yang bisa, si A, si B, wah gak bisa Pak. Gimana ya? Sudah, mundur aja deh. Setelah mundur, saya terkejut. Ternyata itu tanggal 9 sampai 11 Oktober. Saudara. Dan itu sudah minggu lalu yang saya keluar. Misalnya bertanggal berapa dia? Sabtu kemarin. Tanggal berapa ini, tanggal berapa deh? Sabtu 29, Minggu 28 September. Berarti tinggal 10 hari. Itu, ya akhirnya saya pikir-pikir, sudahlah. Wah ini ngurus gimana ya? Nanti saya di Singapura aja ada yang ngurus. Karena data-data saya ada di Singapura semua. Kan gak mungkin PDF apa kan banyak diminta saudara. Gitu loh. Apa rekening koran ya saudara. Kalau koran sudah post gampang. Betul saudara. Ini koran rekening ini gak gampang juga gitu loh. Gitu loh. Masa pikir-pikir gimana ya. Ya sudahlah. Terus saya di Surabaya ini diomongin orang begini. Ya. Pak tahu gak. Kalau ngurus Australia ini. Sekarang 3-4 minggu baru keluar. Banyak orang sekarang gak gampang di Australia. Banyak orang lari, banyak kerja di sana. Waduh, gawat juga. Ini bayangin saudara, berarti kurang cuman 14 hari gak sampai. Kalau kita harus berangkat tanggal 7, tanggal 8, saudara berarti 8 hari plus 5 hari. Belum kena Sabtu minggunya. Wah, gak bisa. Akhirnya saya lagi berpikir-pikir gimana caranya ya. Saya pagi-pagi jalan kaki, putar-putar. Handphone ini, saudara, ditelepon orang. Ditelepon orang, halo, ya, Bapak ngurus visa. Loh, dari mana Bu? Kan Bapak telepon saya. Oh ya, nanti saya balik Bu ya. Saya lihat, loh kok saya telepon dia? Nama dia itu pernah saya minta dia ngurus, itu tahun 2014. Terus setelah itu datanya hapus, cuma tinggal nama. Dan saya enggak utek-utek, saudara bisa lihat. Nggak ada halo, shalom, nggak ada buka, nggak ada apa-apa. Lah kok bisa? Saya jalan kaki, saya matiin ini. Dia telepon sendiri loh saudara. Ke orang itu. Saudara ngomong, oh kesenggol. Kesenggol kenapa kok dia? Gitu loh. Terus dia, oh ya.
Oh ya saya telepon. Ya Bu, saya langsung berpikir ini kelihatannya mesti Tuhan suruh ngurus visa ke orang ini. Betul nggak saudara? Oh iya, saya betul telepon saudara. Data ini. Dari Senin sampai Kamis. Datanya satu. Saudara, terakhir kali saya bilang mesti gak nututin. Jumat dimasukkan. Tanggal 20 berapa itu? 27 masuk. Wah, orang-orang selalu bilang terlambat Pak. Heran. Besok Sabtu visa itu keluar. 5 tahun berlakunya. Ya tepuk tangan dulu saudara. Orang-orang kaget semua. Yang kaget bukan kita dapatnya saudara. Yang telepon ini siapa? Gitu loh. Nah kenapa kok ditelepon? Saya langsung tahu. Ini Tuhan suruh saya mesti ngurus ke dia. Saya sudah lupa kalau dia ini kan sudah tahun 2014. Setelah itu saya pakai kan saya sudah pandemi tidak ngurus lagi. Ingat saudara, di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita mau pelayanan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tetap turut bekerja dalam hidup kita. Asal orang yang mengasihi Tuhan. Belajar untuk mengasihi Tuhan bukan mengasihi dunia. Saudara kalau engkau diberkati atau ada sesuatu, tetap cintai Tuhan. Karena dia memberikan masa depan dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dan dia memberikan nasib yang baik. Ini saya ingatkan saudara karena ini untuk memberi kekuatan kepada kita. Sebenarnya kesaksian ini saya akan bawa ke Sydney. Supaya Sydney itu, tapi hari ini saya tergerak untuk bercerita di tempat ini. Mari kita saudara kita lihat dulu. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Jadi saudara, Tuhan itu selalu turut bekerja. Tapi enggak tahu. Kalau saudara mau beli handphone saya mahal enggak apa-apa loh. Bisa telepon sendiri loh ini. Saya kira punya saudara juga pasti ada mujizatnya bukan handphonenya. Tuhan yang selalu bekerja. Mungkin dengan cara yang berbeda. Ingat saudara, ini kan khusus telepon. Tapi hari-hari setiap hari kita dijaga Tuhan. Kita ketemu orang, terus kita tiba-tiba deal bisnis, itu Tuhan juga. Tapi kalau kita cari kadang-kadang gagal kan. Gitu. Tapi tiba-tiba orang muncul, makanya jangan berupaya sendiri. Biarkan Tuhan yang bekerja juga. Kita belajar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh saudara. Kita mengandalkan Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan ya. Itu membuat saya menjadi lebih kuat lagi. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Pasti ada penderitaan. 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ingat ayat 2-3-nya nanti kita lihat. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, ini orang-orang muda, generasi muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah, semua berarti. Anak muda tunduk kepada orang tua, karena dari generasi tetap harus hormati orang tua. Dan semua muda yang tua juga rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Tidak boleh merasa lebih hebat. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tidak peduli kita hebat, tidak hebat. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan mencintai kita karena rendah hati loh. Terus. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang bisa mengubah nasib kita tentunya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Enggak setiap hari. Ada waktu-waktunya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab yang memelihara kamu. Takut apa saudara? Ya memang khawatir serahkan dia. 8. Sadarlah. Nah ini satu kesadaran. Dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka banyak orang bunuh diri. Ini tren bahaya. Besok saya akan khotbah di kaum muda.
supaya itu diambil untuk dimasukkan di media. Bahwa ini iblis bekerja. Anak-anak muda yang di gereja, saudara, yang cuma cari-cari hahe-hahe saja. Nggak cari firman, bisa habis. Biar anak pendeta juga bisa. Terus, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bukan cuma sekedar di gereja. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu, semua, termasuk saya dan semuanya, di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Cuma kita harus kuat melawannya. Ada yang tidak kuat. Imannya kuat enggak? Makanya rohnya harus bangkit, bukan jiwanya. Terus 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, apapun juga, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Supaya sesudah kamu menderita seketika lamanya, kita akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Meneguhkan, melengkapi, menguatkan, mengokohkan. Dari kesulitan-kesulitan dia kuatkan semuanya. Oleh sebab itu tema saya ambil karakter dan badai hidup seri ke-10. Ini sekarang kita kalau khotbah serian banyak supaya dimasukkan di buku, saudara. Memang kerjaan saya sekarang lebih banyak lagi. Selain ngajar dosen S2, full ngajarnya 90% lebih. Nulis buku, bikin buku, ngatur jadwal, saudara. Terus bikin lagu, ngurusin Spotify lagi. Terus bikin dramanya lagu lagi, saudara. Terus bikin, ngurus apa lagi? Uang lagi. Apalagi misi lagi. Terlalu banyak, saudara. Tapi saya tidak mengeluh. Kalau saya tidak kerja, siapa yang mau kerja? Saya ingin makanya kita ada satu kesatuan hati. Kalau kita bersatu, biar kita kelompok kecil, nggak ada yang bisa ngalahkan. Kalau kita kecil atau besar, kalau tidak bersatu, kita hancur tercerai-berai. Iblis memecah belah kita melalui jiwa kita dan iman kita yang tidak teguh. Kalau iman kita teguh, kita tidak akan tercerai-berai. Walaupun saudara lihat binatang-binatang buas itu memangsa ketika korban itu sendirian. Tapi kalau dalam gerombolan dia aman. Tetapi kalau sudah sendiri nggak akan mampu. Makanya kita mesti ada kesatuan semuanya. Makanya dikatakan karakter dan badai hidup. Kita poin pertama, karakter dan terang dunia. Kenapa saya katakan karakter dan terang dunia? Ya saudara, ini penting sekali. Karena kalau kita punya karakter teguh, kuat, tekun, sabar, rendah hati tadi dikatakan, Tuhan akan selalu berkarya dalam hidup kita. Tapi kalau nggak sabar, nggak mungkin. Kalau kita nggak rendah hati, Tuhan nggak akan tinggikan. Kalau kita sombong, kita akan jatuh. Kalau kita nggak menjadi teladan dalam hal apa? Kelakuan bukan perkataan loh, saudara. Kata-kata semua orang bisa, iblis pun bisa. Khotbah pun iblis bisa. Mujizat pun bisa. Teladan kehidupan karakter nggak ada. Jadi jangan kita bicara aku di gereja lama. Aku punya karunia banyak. Tapi teladan karakter kita bagaimana? Tadi di poin 2, poin ketiga itu katakan karakter dan teladan. Kita lihat poin pertama karakter terang dunia. Saudara, kalau kita ingin merubah satu komunitas. Banyak orang datang gini loh di gereja. Pak, saya pindah gereja karena ada komunitas di situ. Berarti kamu tidak punya jati diri. Kamu cari komunitas. Harusnya kita orang-orang suci, orang yang ngerti firman Allah, memuridkan orang, mentoring orang, kita membuat komunitas. Betul ya? Mama saya di tempat ini. Saya mengerti firman Allah. Saya mesti cari komunitas. Bukan saya cari pindah. Saya akan membuat komunitas sendiri. Kalau saya ikut gabung ke tempat lain komunitasnya yang umpama tidak sama. Tidak pemuritan, itu berbahaya. Oleh karena itu saudara, kadang-kadang kita harus merubah diri kita dulu. Contoh untuk anak. Kalau sudah seperti kejadian bunuh diri ini bagaimana? Makanya untuk anak kalau sudah besar, saudara gak bisa kasar. Karena jiwa dia itu berbeda sekali. Itu besok saya akan bicara tentang anak muda di situ semuanya. Khusus orang-orang tua hari ini. Jangan sakitin hati anak. Kalau dia ngelawan, jangan ingin memaksa merubahnya. 2
Doakan, kasih contoh pelan-pelan. Waktu kecil kita bisa pukul. Kalau udah gede nggak bisa. Dia akan minggat. Minggat itu bahasa Perancis. Bahasa Indonesia saya nggak tahu. Apa itu? Melarikan diri. Betul kan saudara? Apalagi perempuan. Kalau saudara marahi pacarnya, dia pasti pergi. Kita tambah pusing. Gitu loh. Jadi kita mesti sabar, tenang, pelan-pelan cari way out. Termasuk mungkin sama istri, sama suami. Gitu loh. Mungkin juga sama mertua atau sama orang tua. Kita mau minta istri seperti itu nggak bisa. Seperti begini nggak bisa. Mungkin saudara minta sama-sama pekerja, kamu tuh pakai gini nggak bisa. Nggak bisa, terus saudara pegel. Saudara akan rusak dirimu sendiri. Lebih baik kalau saya ngomong 10 kali nggak direken. Saudara nggak usah ngomong lagi. Kenapa saudara? Kita yang harus berubah diri. Kita mesti menerima apa adanya. Nggak usah ngomong lagi. Menerima apa adanya dan memberi contoh. Kamu nggak mau kerja ini? Ayo kerja. Nggak bisa Pak, kerja nggak bisa. Ya sudah, nggak usah ngomong. Ngomong pasti berantem. Kita kerja sendiri. Saya ketemu dengan satu teman saya. Saudara, sama-sama pelayanan. Pak Fengky kok diem ya? Saya sudah ngomong sama dia berulang-ulang. Tapi kalau saya ngomong ulang-ulang gak direken. Jangan bilang kalau Pak Fengky gak suka diem, bukan. Kalau kita ngomong gak direken terus, kita akan benturan. Lebih baik kita diem, kita kasih contoh, kita ambil alih kerjaannya. Gitu loh. Nanti dia akan merasa, wah aku kok gak diperhatikan? Bukan. Diperhatikan berkelahi saudara. Ini satu contoh untuk istri atau untuk suami. Ya, kalau istrimu disuruh gini enggak mau, atau suamimu suruh begini enggak mau, ini benar kejadiannya. Enggak mau. Kenapa kamu kok suruh gini? Kenapa? Benturan. Lebih baik terima apa adanya dulu. Kalau sudah enggak bisa berubah, terima apa adanya dulu. Saudara, kita yang merubah diri. Merubah diri. Ya sudahlah, tutup mata dulu. Ada waktu pelan-pelan ngomong. Kadang-kadang pegel, kok ngulangi lagi. Benar saudara, tunggu besok saya mulai marah lagi nih. Benar saudara, besok saya pikir nggak usah deh. Tapi kalau nggak gitu lupa dia, saya harus merubah diri. Gitu loh, nggak usah direken. Wah gitu dia nggak ingat, nggak bisa. Kita bukan Tuhan. Kita pasti ribut, saudara. Termasuk sama-sama kerjasamanya semua. Itu harus dipikirkan baik-baik. Kita harus merubah dan menerima anak kita, menerima istri suami kita, orang tua kita, teman sepelayanan kita itu apa adanya. Kalau nggak bisa berubah, karena Tuhan mau kita memberi contoh yang baik. Amin. Itu kan ada contoh dulu. Saya nggak mau contoh dulu ini, yaitu menantu sama mertua. Ini contoh lama, saudara. Saya nggak mau ngulang sebetulnya. Ini lama sekali. Gimana orang mertua ini kok jahat sama dia? Dia pergi ke namanya dokter. Dia ceritakan gimana cara mertuanya mati pelan-pelan. Ya dia kasih dokter kasih resep pelan-pelan. Setiap hari kamu kasih aduk supaya minum. Setiap hari mertuan bilang, ayo minum Nggak mau, ayo mata pijeti supaya minum saudara. Setiap hari dikasih minum saudara. Sebentar lagi mati ini. Saudara. Nggak mati-mati gitu. Terus mertuanya jadi baik. Karena ini 1 tahun kok baik terus itu. Nah mulai besok hartaku tak kasih kamu semua. Kok jadi baik mamanya? Gitu loh. Dia pergi ke dokter lagi. Dokter, kalau boleh mama saya jangan mati. Ada penawar racunnya? Gak ada. Waduh, mati dia. Yang saya kasih kamu itu vitamin. Itu kita harus merubah diri. Itu cerita lama, saudara. Puluhan tahun lalu. Jadi kita harus melakukan yang baik dulu. Memberi contoh yang baik. Ini kekristenan kita. Baik tidak baik ada pro kontra semuanya. Tapi kita lihat dulu Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Kalau kita baik terus sama orang, saudara, kasih contoh baik. Sudah gak ada masalah. Dia mau ngomong apa gak bisa. Karena kita ngomong sudah berantem. Kita diam pasti juga gak masalah. Tapi lebih baik kerja kasih contoh aja. Supaya gak ribut. Terus Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenal manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Suatu hari, Tuhan Yesus itu, saudara, didatengin orang. Guru, aku sudah minta murid-muridmu untuk mengusir setan. Supaya anakku ini
disembuhkan, dan setannya diusir. Tapi tidak bisa. Apa kata Tuhan, saudara? Dia ngomong apa? Bawa anak itu kemari. Setelah itu diusir, selesai. Terus murid-murid tanya, kenapa kami tidak bisa ngusir? Tuhan ngomong apa? Sampai berapa lama lagi aku harus sabar sama kamu? Berarti Tuhan tuh nggak memaksa dia. Nggak bisa. Tapi Tuhan kasih contoh. Kasih contoh dan Tuhan mau sabar terus. Saudara. Dia mau sabar terus, saudara. Nah, kesabaran itulah yang bisa mengubah murid rasul-rasul itu menjadi orang-orang yang hebat. Di zamannya Yesus mereka bikin masalah sama Yesus kan. Akhirnya kita lihat dulu ayatnya, saudara. Markus 9 ayat 19. Kita perlu memang kesabaran. Khusus ngadepi anak-anak muda. Ngadepin suami yang aneh-aneh. Istri yang suka jalan-jalan. Supaya seimbang. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Oh, Yesus sabar, gak bisa berubah. Sampai kapan aku mesti sabar sama kamu? Sudah tak kerjain dulu. Sama anakmu mungkin juga rewel hari ini. Gak mau nurut. Mungkin gak mau gereja sembarangan. Gak mau belajar firman, kerja seenaknya. Ngomel terus capek hati, sakit. Ngomong berapa kali, sudah cukup kasih contoh. Suatu hari dia akan berubah kok. Kita dulu pernah muda gak? Gak pernah, langsung sudah tua semua ini. Kelihatannya gak pernah. Dulu pacaran? Ayo, gimana? Nabrak-nabrak sembarangan bukan gak? Oh gak pernah pacaran, langsung jodohnya Adam dan Hawa, plak beres saudara. Belas kita dulu sama. Gitu loh. Gak ada bedanya. Kita lihat yang kedua. Kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan. Itu perlu untuk merubah karakter kita. Yang pertama saudara tadi dikatakan karakter dan terang dunia. Kesetiaan dan ketaatan. 2 Timotius pasal 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap setia, walaupun kita tidak setia. Karakter kita harus sama. Kalau kita mau seperti Yesus. Jangan kamu gak setia, saya gak setia. Kamu gak setia, kita tetap setia. Amin. Apalagi Tuhan setia, kita harus setia. Kalau Tuhan setia, kita gak setia. Gak ada satu keseimbangan, gak bagus. Saudara, kita harus tetap setia, apalagi kepada Tuhan. Kepada yang gak setia pun kita harus belajar setia. Itulah namanya kesetiaan itu perlu dan ketaatan firman itu perlu, saudara. Ini hanya banyak contoh tadi dikatakan, saudara. Jadi gembalakanlah jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Jadilah teladan, jangan paksa-paksa, beri saudara. Supaya nanti gembala agung datang itu, kita akan dapatkan sesuatu. Dan ingat, serahkanlah segala khawatirmu. Dan saudara berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis sedang mengelilingi kamu. Seperti singa yang mengaum-ngaum untuk siap menerkam siapa yang dapat ditelannya. Lawan dengan iman yang teguh, bukan mundur. Semakin kita sekarang ini banyak gangguan, anak-anak terutama anak-anak muda sekarang. Ini kalau saya lihat Surabaya, ini trennya, ini menurut saya ya, saya juga berpikir, Jepang dulu bunuh diri, terus nggak ada yang ngerem terus. Akhirnya Korea, tak, anak muda. Sekarang ini dimulai dari Surabaya. Karena revivalnya rohani itu banyak dari Surabaya. Makanya saya bilang kita perlu sekarang belajar itu iblis berjaga. Iblis itu mengelilingi kita. Saudara. Supaya kita tuh stres, panik, khawatir, cemas. Berpikir enggak. Jiwa kita digerakkan terus. Ketika jiwa kita digerakkan maka roh kita padam. Kita mulai mikir enggak terus. Setan-setan mulai masuk saudara. Toyol-toyol masuk semua saudara. Nah, itu berbahaya sekali. Gitu. Justru kita mesti lawan dengan iman teguh saat ini. Siapa yang mau mengajar seperti sekarang ini? Itu anak pendeta, saudara. Orang-orang putus cinta. Dia lupa masa depan masih ada. Saya mau tanya teman di sini. Yang menentukan nasib menikah itu hanya Tuhan loh. Saudara mau putar. Gitu.
ketemunya sama itu lagi, betul kan saudara? Ini contoh saya tinggal di kampung, depan tuh gereja. Saya sekolah minggu di situ. Terus gitu kaum muda enggak ada. Saya kaum muda sudah cukup, pengusaha saya masih kaum muda juga, tapi umum datang. Oke ya? Nah, saya kawin dengan orang ini, padahal sudah ke Hong Kong, ke mana-mana. Loh kok kawin sama dia ini loh. Saya tuh buka toko baju butik, itu import yang beli itu nona-nona, saudara. Wah tuh macam-macam, cantik-cantik, gak cantik banyak sekali. Loh kok jadi sama dia? Nasib diatur Tuhan, walaupun seneng gak seneng. Oke lah, itu kebetulan. Yang aneh, cecenya dia bisa kawin sama gang sebelah. Loh kok jadi bingung saya. Loh benar loh, kok ketemu seperti gini loh. Ketemunya di university dia. Saya ketemu di gereja. Nah kalau sekarang saudara gak cocok, kasih anak. Kalau gak cocok, saudara, kalau putus itu gak usah putus asa. Kasih anak-anak itu ada masa depan, sabar dikit lah. Nah ini kalau gak sabar setan bermain. Makanya kesetiaan sama Tuhan itu lebih penting. Kalau kita gak setia sama Tuhan, kita akan mati bunuh diri. Kalau kita setia sama Tuhan, setia. Walaupun aku dilukai, walaupun pacarku meninggalkan aku, walaupun pekerjaanku hilang, walaupun aku mungkin dikucilkan, walaupun aku kehilangan jabatan, aku tetap setia sama Tuhan. Amin. Gak mungkin kita bunuh diri, gak mungkin kita tinggalkan Tuhan. Setia sama Tuhan. Tapi kalau kesetiaan sama Tuhan gak ada, ya ini gerejanya setia. Setia di gereja bukan sama Tuhan. Karena gereja nyaman, enak. Kumpulannya enak, bukan karena Tuhan. Tuhan ingin supaya kita dilatih dalam penderitaan. Dikatakan, waktu bersabarlah dalam penderitaanmu, kata Tuhan. Ikuti teladan Kristus. Itu ayat itu luar biasa, saudara. Nah ini saya cuma ingatkan saudara, bukan seperti itu. Ada satu cerita, ya, saya dikirim mertua saya. Saudara tahu dari mana dia. Sudah umur 92 masih ngirim renungan firman. Ya. Dia kasih cerita begini saudara. Ada seorang di satu negara kerajaan. Menteri ini melayani begitu setia sekali. Suatu hari entah bagaimana menteri ini melakukan kesalahan kecil. Gitu. Maka raja ini marah. Kamu begini, bukan hanya saya pecat. Kamu saya kasih makan. Saya taruh di anjing-anjing galak. Supaya kamu dimakan mati. Katanya. Waduh. Dia bilang, Raja, kasih aku 10 hari waktunya. Baik. Terus dia pergi ke kandang anjing. Sama penjaga anjingnya berkata, 10 hari aku yang gantikan kamu kerja. Dia katanya anjing. Setiap hari dia kasih makanan anjing 10 hari. Pagi, siang, sore, malam kasih makanan. Setelah 10 hari, sama raja, kamu masuk kandang anjing. Galak-galak semua. Dia masuk. Anjingnya enggak ngigit. Raja tanya, kenapa enggak ngigit? Saya 10 hari kasih dia makan. Dia tahu saya ngasih makan. Saya sama raja puluhan tahun melayani. Raja pun mau membunuh saya. Saudara, itulah namanya. Kita baik sama orang. Belum tentu orang itu baik sama kita. Saudara, tapi kalau kita lihat anjing itu, 10 hari dilayani bisa baik. Tapi kenapa saudara melayani orang lain? Waktu diberkati, waktu dia jaya, dia menyakiti kita. Ketiga kita lihat. Tetap membangun karakter Kristus. Tetap membangun karakter Kristus. Itu penting sekali. Yaitu Kolose pasal 2 ayat 7 dulu. Kolose 2, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia memberikan, melengkapi kamu, menguatkan kamu, mengokohkan kamu, saudara, meneguhkan kamu, betul kan? Turut bekerja ini dan hendaklah dia akan bekerja di 4 ini sama turut bekerja, mengokohkan, meneguhkan, melengkapi, menguatkan. Terus dia turut bekerja dalam hidup kita. Kurang apa kita? Kita cuma disuruh berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia, bukan kepada dunia, bukan kepada diri sendiri. Dan dibangun di atas firman Allah.
bukan pandangan kita sendiri. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dan yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah itu berarti berkelebihan. Saudara, berkelebihan. Mau dikasih masalah, tetap kelebihannya bersyukur. Mau persoalan masalah apa saja bersyukur. Tapi ini masih dikasih berkat kurang sedikit pun masih menggerutu. Berarti hatinya belum melimpah ucapan syukur. Kalau hatinya melimpah ucapan syukur, mau masalah, mau penyakit, mau apa, dia tidak akan lama-lama menggerutu. Dia akan tetap bersyukur sama Tuhan. Karena dia punya waktu untuk melayani Tuhan, setia kepada Tuhan yang setia kepada kita. Kalau dia setia dan kita setia, mau susah, mau mati, mau diputus pacar, mau apa saja. Karena kita setia sama Tuhan, kita nggak mau merusak diri kita. Nggak mau merusak masa depan kita. Amin. Karena kita setia, itu penting. Makanya saudara, ini kita lihat tentang karakter Kristus. Contoh yang paling gampang, saudara. Contoh paling gampang itu Raja Usia. Raja Usia ini saudara dibimbing oleh seorang imam. Ya, seorang imam dari muda dibimbing seorang imam besar, imam kepala. Akhirnya dia menjadi kuat dan menjadi hebat karena Tuhan menyertai dia, karena dia mencintai Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Ketika dia menjadi kuat karena Tuhan memberkati dia, karena dibimbing kepala imamnya mati, dia menjadi tinggi hati. Karena tinggi hati, suatu hari imam-imam anak buahnya kumpul semua ingin membakar ukupan untuk Tuhan. Dia merasa muridnya kepala, padahal dia bukan imam, dia cuma raja. Dia kaya, dia hebat. Dia bilang begini, aku yang memberi ukupan. Loh, kamu itu raja. Jangan, ini urusan imam. Aku yang harus memberinya, melakukannya. Mereka diam, tidak berani. Dia membakar ukupan, kena kusta dia. Dan dia tetap raja, tapi diasingkan sampai mati. Kusta. Saudara, yang kita takutkan hari ini bukan kesusahan. Kesusahan Tuhan akan tolong kita. Yang kita takutkan itu kekuatan. Ketika kita menjadi kekuatan, menjadi kuat saudara. Siapa yang menguatkan kita? Kita menguatkan diri kita sendiri, bukan Tuhan. Karena waktu kita lemah pasti kita pasrah sama dia. Waktu kita kuat ini paling bahaya. Kita merasa Tuhan gak kita butuhkan. Semua aku bisa. Makanya tetaplah kita berakar kepada Tuhan. Kita tetap dibangun oleh dia. Amin. Supaya kita tetap teguh di dalam iman. 3 hal ini, saudara, kita harus membekali teman-teman kita yang ada di Surabaya semuanya. Hati-hati dengan iblis yang sedang mengacaukan. Kalau anak mudanya bunuh diri, orang tuanya susah. Orang tuanya susah di gereja, Tuhan gak jaga anakku. Mati. Buat apa aku ke gereja? Sudah mulai gak karuan semua. Muternya terus semua muter. Akhirnya orang ngomong gini, itu lo liatan orang Kristen. Katanya cinta Tuhan bunuh diri. Loh gimana? Timbul polemik. Bunuh diri masuk surga atau masuk neraka? Orang tanya saya kasih 2 jawaban ayatnya. Dia paksa saya gak mau jawab. Saudara. Kalau pasti masuk neraka atau masuk surga Pak? Saya pasti ngomong cuma satu. Yang pasti, apa itu Pak? Masuk kuburan. Ya kita tinggal doakan saja saudara. Mari kita panggil berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami di tempat ini hari ini. Engkau menerangi setiap hati pikiran kami. Betapa pentingnya roh kami hidup Tuhan. Supaya jiwa kami teduh. Betapa pentingnya Tuhan. Kami mulai hidup bersama dengan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kami mau mengubah diri kami. Bukan kami ingin mengubah orang lain. Tapi kami mengubah diri kami untuk menerima apa adanya orang yang tidak bisa kami rubah. Sambil kami memberi contoh teladan yang baik. Seperti engkau berkata, sampai berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. Engkau masih tetap mau mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh muridmu. Tapi engkau tetap sabar Tuhan. Oleh karena itu biar setiap kami dengan anak kami, dengan istri, dengan suami kami, orang tua kami, dengan teman
Kalau mereka tidak bisa berubah, kami yang akan berubah untuk menerima dia dan mendoakan dia. Melalui perubahan hidup karakter kami. Supaya mereka menjadi Tuhan, supaya mereka juga bisa berubah yang baik. Dan hari ini juga Tuhan, supaya dalam hidup kami semuanya setia dan taat. Karena kami tahu Engkau melengkapi kami. Engkau mengokohkan kami. Engkau menguatkan kami. Engkau meneguhkan kami. Bahkan Tuhan, Engkau turut bekerja karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau mengajar walaupun kami tidak setia. Engkau tetap Tuhan yang setia. Betapa pentingnya kami hari ini punya karakter Tuhan yang setia. Kalau Engkau setia kepada kami, Tuhan, kami ingin supaya setia. Sehingga di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, penderitaan, mau dianiaya, mau diapain, mungkin putus pacar, mungkin juga hilang pekerjaan, mungkin dan yang sebagainya yang tidak mengenai. Kami tidak akan merusak diri kami. Kami tidak akan mundur ke bawah. Kami tahu itu singa akan menelan kami. Kami lawan dengan iman yang teguh. Tuhan, beri kepada kami kekuatan supaya kami tetap membangun karakter Kristus. Kami tetap berakar kepada Engkau. Kami tetap dibangun di dalam Engkau. Dan iman kami semakin teguh. Supaya kami, Tuhan, tidak menjadi sombong ketika kami kuat. Karena kami tahu nasib baik itu di tangan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Kami hanya belajar rajin. Kami harus belajar yang baik. Tapi nasib baik tetap di tangan Tuhan. Kami tidak mau ketika Engkau memberikan kepada kami kekayaan, kekuatan, kekuasaan. Kami mengandalkan itu, Tuhan. Sehingga kami berpikir menurut kami tidak mau kembali kepada firman-Mu. Ajar kami supaya tenggelam di dalam firman dan kasih-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, Tuhan. Kau lihat di akhir-akhir ini adanya anak-anak muda yang sudah tidak teguh imannya, tidak kuat karena goncangan. Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam karir ataupun dalam pacaran. Mereka mengambil jalan pintas karena iman mereka tidak kuat. Bangunkan gereja-Mu, Tuhan, supaya kami memberi yang masih ada ini memberikan contoh yang baik, yang tetap teguh di dalam iman, setia kepada Tuhan. Sehingga di dalam apapun kami tetap tidak merusak masa depan dan tubuh kami. Kami tetap milik Tuhan untuk yang terbaik. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya menjadi berkat dan hidup kami berdampak. Supaya di mana gereja kami melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati kami semuanya. Dan pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemuliaan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali kita tidak bisa menjaga hati kita. Kerap kali hati kita goyah. Menjadi berubah setia. Menjadi kikir. Menjadi sibuk. Dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Bangkit naik ke surga. Menyediakan rumah. Akan datang menghakimi. Menjemput kita dan menghakimi. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat malam.